Baik, selamat sore, teman-teman mahasiswa semua, adik-adik mahasiswa. Hari ini hari Selasa tanggal 5 Desember 2023. Kita berjumpa lagi pada mata kuliah Transformasi Digital untuk Bisnis dan Industri. Dan hari ini adalah pertemuan ke-13 dari 14 kali pertemuan sebelum ujian akhir semester. Ya, dan artinya kita sudah berada di ujung-ujung dari apa yang kita pelajari lah dalam transformasi digital ini, ya. Sudah saya share di situ. Nanti bahan materinya juga pasti akan saya taruh di classroom, jadi jangan khawatir untuk apa namanya, untuk mengikuti dan juga rekamannya. Apakah ada pertanyaan berkaitan dengan eh, ter- kuliah terdahulu? Jadi seperti eh, saya akan coba ini lagi ya, bahas lebih detail. Jadi kita dari awal pertemuan kita di semester ini, kita belajar mengenai wilayah atau domain apa yang menjadi titik diskusi atau titik yang kita harus pahami dalam melakukan transformasi digital, ya. Kita pakai referensi dari Brian Rogers, ya, buku Rogers di sini, The Five Domains of Digital Transformation. Ya, ini bukan satu-satunya, tapi salah satu yang saya pikir ini merupakan salah satu referensi yang cukup lengkap untuk membahas transformasi digital dalam industri. Dan mungkin ini juga membuat apa namanya, nanti kalau Anda sudah terjun ke dunia industri sebenarnya, ini menjadi suatu patokan yang saya pikir cukup up to date, bagaimana melakukan apa namanya, memahami misalnya wilayah yang pertama itu wilayah customer, ya. Jadi bagaimana kita memahami customer kita, bagaimana memanfaatkan jaringan customer dalam melakukan transformasi digital. Kemudian kita pahami juga kompetisi atau persaingan, apa yang kita harus kita lakukan kalau kita menghadapi persaingan di dalam sebuah transformasi digital. Apakah persaingan itu akan menjadi permusuhan atau bahkan nanti persaingan itu menjadi suatu kongsi usaha, ya, kongsi usaha atau kerjasama. Itu sangat terbuka sekali, kemungkinan seperti itu. Kemudian kita bicara, ya, kita sebagai orang teknologi informasi TI, ya, kita biasanya kita sangat kental atau sangat eh, apa namanya, terpaku pada masalah data, ya, masalah data atau dalam hal ini dalam masalah teknologi informasinya sendiri, teknologinya sendiri. Ya, data itu tidak berarti hanya informasi dan data, tapi teknologinya sendiri yang menyebabkan misalnya untuk menyimpan data, mengambil data, apa namanya, menampilkan data, ya. Data itu diambil, disimpan, ditampilkan, diolah. Nah, itu bagaimana kita orang TI biasanya sangat terpaku di sini, ya. Kemudian kita bagaimana melakukan inovasi bisnis dan juga membuat value atau nilai-nilai yang lebih jauh ke depan. Jadi 5 domain ini sebenarnya teman-teman adalah sesuatu yang patut kita bukan waspadai, patut kita cermati untuk melakukan transformasi digital. Nah, hari ini kemarin kan kita sudah bicara mengenai salah satu teknologi yang memungkinkan transformasi digital itu terjadi. Ada digitalisasi, ya. Tapi kita bicara cloud computing, machine learning, ya. Tapi mungkin hari ini spesifik yang mungkin saya mau bahas adalah tentang tentang artificial intelligence, ya, AI. Perannya di mana sebetulnya? Kenapa saya pilih topik terakhir ini sebagai satu bahasan mengenai teknologi informatika, dalam teknologi yang ada di teknologi informatika? Karena memang ini kita lihat ini sehari-hari ini sudah sudah kita berdayakan, bahkan banyak yang sudah tergantung dari teknologi yang terakhir ini atau artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Oke, mungkin di sini saya buka kesempatan, mungkin ada yang mau berpendapat, ada yang nggak setuju mungkin. Pas saya nggak pernah pakai AI, ya bisa jadi gitu. Tapi saya sendiri juga pengguna juga, paling tidak itu
kita sangat terbantu lah saat ini dengan keberadaan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Contohnya, kalau kita ingin bergerak dari satu tempat ke tempat lain, kita pakai Google Maps, itu kan AI juga. Ada yang berpendapat lain mengenai pemanfaatan AI sehari-hari, atau teman-teman di sini udah, ya sudahlah, AI itu adalah bagian dari hidup saya gitu. Atau bahkan ada yang mungkin berpendapat, ada beberapa teman-teman juga yang artinya juga sekarang ini bahkan urusan perjodohan itu juga menggunakan AI. Ada juga banyak seperti itu. Setuju ya? Atau ada yang nggak setuju bahwa AI ini sudah di kehidupan sehari-hari ini udah seperti istilahnya lebih dekat dari teman dekat kita gitu. Karena kadang-kadang kita bangun pagi atau kita berangkat, kita meminta pendapat, kita kadang-kadang nggak minta pendapat ke teman atau ke orang tua atau ke ya sahabat, bahkan kita minta pendapatnya ke AI gitu, atau lewat bermacam mode ya, misalnya dengan Google Bard, atau pakai ChatGPT, atau pakai Ernie ya kalau yang di China, atau yang lain gitu. Gimana, ada yang punya pendapat lain? AI sudah jadi kebahagiaan hidup atau sudah jadi falsafah hidup, bahkan Anda tidak bisa hidup tanpanya gitu ya. Oke ya, kita akan bahas banyak hari ini ya. Nah, apa sebetulnya nanti konsep yang kita harus pakai untuk dalam transformasi digital? Oke, saya balik lagi. Oke, nah teman-teman, siapa yang dulu pernah nonton film iRobot ya, kalau nggak salah tuh, yang main Denzel, kok Denzel Washington, saya lupa. Bukan dia. Eh eh nah, pernah kan ya? Nah, filmnya iRobot, dan bahkan kalau Anda pernah baca novel, ya baca novel itu, eh, ini diperkenalkan, robot law ya, atau hukum robotika itu diperkenalkan pertama kali oleh seorang novelis science fiction namanya Isaac Asimov. Jadi kalau Anda suka baca buku science fiction, bacalah misalnya karangan dari Isaac Asimov nih ya. Dan salah satunya itu, dalam satu bukunya itu menerapkan namanya tiga hukum robotika ya, Three Laws of Robotica ya. Robot sendiri itu sebetulnya kalau tahu sejarahnya, itu yang menemukan istilah robot itu namanya Karl Čapek ya. Karl Čapek itu dari Polandia atau Yugoslavia, saya lupa. Itu memperkenalkan kata robot yang artinya bekerja, pekerja. Robot itu dalam bahasa Polandia atau bahasa Yugoslavia, saya lupa, salah satu dari dua negara ini, itu artinya pekerja. Jadi robot itu sebetulnya asal katanya adalah pekerja dalam bahasa Yugoslavia atau eh, Polandia, saya lupa yang mana dari dua negara itu. Nah, kemudian berkembang robot itu menjadi kayak manusia mesin segala macam ya. Ya, ya klasiknya kan kayak gini. Tapi kemudian di bukunya Isaac Asimov memperkenalkan namanya tiga hukum robotika. Tiga hukum robotika ini ternyata memang kemudian walaupun berangkat dari yang namanya karya apa namanya science fiction ya, jadi fiksi ilmiah, tapi kemudian tiga hukum robotika ini dipakai oleh industri juga. Jadi industri robotika yang menggunakan robot ya, misalnya di Jepang itu banyak sekali menggunakan perangkat-perangkat untuk mengassembly atau merakit mobil, mesin, motor dan sebagainya. Ini digunakan dalam pengertian algoritma penggunaannya. Tiga hukum robotika itu apa sih? Yang pertama itu bahwa robot tidak boleh melukai manusia. Robot may not injure a human being ya. Or through inaction allow a human being to come to harm, atau membiarkan atau menyebabkan sesuatu kejadian yang menyebabkan manusia itu terancam jiwanya. Kalau dulu nonton filmnya iRobot, mungkin itu tiga hukum robotika ini yang jadi ininya ya, jadi benang merah dari film itu. Bagaimana sebuah robot yang memiliki kesadaran sendiri, AI dalam hal ini, kemudian dia melanggar tiga hukum robotika ini ya. Hukum kedua adalah robot harus mematuhi perintah yang diberikan oleh manusia, except perintah tersebut bertentangan dengan hukum pertama. Jadi kalau misalnya pertama, robot tidak boleh melukai atau mencederai manusia, tapi
Kemudian kedua, robot harus mematuhi perintah manusia tapi kalau perintah itu menyebabkan dia harus melukai manusia, itu robot tidak boleh melaksanakan perintah itu. Ini nomor dua itu. Jadi kalau misalnya Anda punya robot kemudian disuruh memukul orang lain ya, robot Anda gitu, itu robot dalam hal ini tidak boleh melakukan perintah Anda itu. Nomor dua gitu ya. Nah, karena itu sifatnya melukai manusia atau mencederai manusia. Ketiga, robot itu harus melindungi dirinya sendiri sebagaimana eh, tidak bertentangan dengan perintah satu dan perintah dua. Jadi robot harus punya perlindungan diri. Jadi kalau dia disuruh meledakkan diri ya, eh, tapi dia itu selama tidak bertentangan dengan hukum satu hukum dua, misalnya ya, dia harus meledakkan diri, misalnya nih self destruction, tapi kemudian dia ternyata hasil self destruction itu kemudian menyebabkan banyak orang terluka, itu kemudian konflik kan dengan hukum satu hukum dua, jadi itu tidak bisa dilakukan hukum tiga. Nah, ini walaupun berangkat dari science fiction ya, dari sebuah fiksi ilmiah, tiga hukum robotika ini ternyata memang diterapkan secara algoritma. Jadi artinya, dan penerapan sih kayak gimana sih sebetulnya dalam kehidupan sehari-hari ya, misalnya ya. Jadi misalnya sensor-sensor ya, ini contoh saja ya, contoh saja. Sensor misalnya sebuah mesin otomatis gitu ya. Mesin otomatis, katakanlah yang mesin otomatis itu apa sih? Yang di rumah-rumah itu ada mesin pengepel otomatis ya, atau penyapu otomatis, itu kan robot kan sebetulnya. Harusnya sensor-sensornya itu kalau ada dia kemudian sensornya melihat ada, dalam hal ini bukan hanya human being ya, ada benda objek bergerak, manusia apalagi, itu kemudian dia itu berpotensi melukai manusia, itu menubruknya misalnya, dia harus berhenti. Jadi sensor itu hukumnya mengatakan bahwa kalau ada, dia kan pakai sensor. Mobil otomatis misalnya juga pakai sensor ya. Kita ambil yang paling sederhana, penyapu di rumah itu ya, robot sapu itu. Kalau dia melihat ada manusia di dekatnya dengan sensornya, dia harusnya tidak boleh melukai dengan menabrak misalnya. Makanya dia harus berhenti. Jadi ada perintah hukum nomor satu itu dipenuhi dan seterusnya ya. Dengan kecerdasan buatan, ternyata pengembangan dari tiga hukum robotika ini yang kemudian nanti menjadi suatu aturan-aturan dasar bagaimana sebetulnya artificial intelligence atau kecerdasan buatan itu bisa menjadi membantu manusia, tapi tidak menjadi mengancam atau bahkan menjadi potensi kepada manusia. Ya, ya. Nah ini tiga hukum robot ya. Jadi artinya nih, kalau kalau Anda kaitkan dengan misalnya nonton film iRobot, ini menarik sekali gitu. Ada yang berpendapat di sini atau mungkin Anda baru dengar ini hukum robotika ini? Saya sarankan sih nonton aja iRobot ya. Siapa yang main ya? Lupa saya. Si bukan Denzel Washington yang pasti. Will Smith ya, betul, terima kasih. Yang main Will Smith, benar ya. Itu film film yang artinya secara koreografi bagus, dan artinya dia benar-benar melihat tiga hukum robotika ini sebagai benang merah di film itu. Ya. Oke, dan itu di situ juga beri pengetahuan juga kan bagaimana sebuah robot punya kesadaran ya. Kita lihatlah sekarang ini namanya artificial intelligence menuju ke situ ya. Artinya Anda sebagai atau pelaku TI harus waspada juga, atau memperhatikan apa yang terjadi dalam sekeliling kita. Oke. Nah, kita bicara sekarang AI ya. Ini mungkin Anda sudah tahu, sebagian baru ya. Saya coba bicara beberapa terms ya. Jadi kalau nanti saya ngomong mengenai AI itu artinya ini, ngomong LLM artinya ini, GPT artinya ini ya. Walaupun Anda mungkin sudah pernah dengar, saya coba bahas satu persatu. Misalnya, ini saya bahas dari yang paling atas nih ya, sampai ke bawah ya. Ini ibaratnya kalau orang bilang ini adalah seperti ngupas bawang, lapis demi lapis ya. Lapisan paling luar namanya artificial intelligence atau kecerdasan buatan.
Itu sebenarnya apa sih? Secara term atau secara deskripsi itu adalah jadi adalah kemampuan mesin, simulasi dari kemampuan kecerdasan manusia, ya, simulasi ya dari kecerdasan manusia sehingga manusia itu bisa berpikir dan belajar seperti layaknya manusia. Ya, jadi artinya ini sebetulnya artificial intelligence atau kecerdasan buatan itu adalah kita menciptakan mesin yang bisa berpikir dan belajar, pikir dan belajar ya. Jadi artinya kan kita saat ini pun kita proses yang kita lakukan saat ini adalah proses belajar ya. KBM, kegiatan belajar mengajar ya. Saya mengajar, Anda belajar. Ya, kemudian Anda di dalam hal ini harus berpikir. Berpikir itu apa? Berpikir itu artinya menentukan tindakan yang Anda harus gunakan setelah belajar. Dulu anak kecil atau masuk SD dia belajar menulis. Kemudian dia berpikir untuk bisa dengan demikian dia mengembangkan kemampuan untuk menulis dan dengannya dia berpikir dia bisa menimbulkan suatu informasi baru ya. Kita kan belajar selalu belajar kan tiap saat pasti belajar ya setiap detik kita belajar jadi memang manusia itu memang selalu belajar dan berpikir. Nah, kalau Anda berhenti belajar dan berpikir, mungkin berhenti menjadi manusia gitu. Jadi jangan sampai ya. Jadi memang belajar dan berpikir itu memang sudah emang tugasnya manusia ya. Nah, machine learning itu subfield atau bagian dari kecerdasan buatan di mana kita mendevelop atau manusia yang ada terjadi pengembangan yang namanya algoritma atau tata ukur, tata hitung gitu ya, cara melakukan perumusan dan model statistik sehingga mesin itu belajar dari pengalamannya, performance with experience. Anda pahamlah kalau untuk melakukan machine learning Anda harus punya dua data kan, yang namanya data sebelum data production ada yang namanya data training sama data sampel ya, data training, data sampel dan juga data ukur ya sebelum dia jadi data production. Jadi kalau machine learning itu kan kita ngasih ngasih sejumlah data latihan namanya data training, mesin kemudian dia belajar ya, kemudian dia sendiri kemudian ya kalau di machine learning itu kan macam-macam ya. Ada yang namanya secara statistik ada nama decision tree, linear regression, pattern recognition, ada yang namanya machine learning unsupervised, ada supervised gitu ya. Anda ada paham lah di pelajaran yang lain bahwa machine learning macam-macam. Ada yang disupervised, dia dicekokin data dan dia diajarin datanya tuh harus hasilnya gini, supervised atau unsupervised gitu ya. Unsupervised artinya ini hasilnya kayak gini loh, tapi ini datanya. Jadi kamu cari data, kemudian hasilnya seperti ini. Unsupervised kan kayak seperti itu. Ya, kita sudah belajar banyak lah, atau mungkin ada di semester yang lain sudah belajar mengenai machine learning seperti apa model-modelnya ya. Dan kemudian dari machine learning keluarlah suatu disiplin baru namanya deep learning. Nah, deep learning ini secara umum dia itu meniru cara kerja otak manusia yang menggunakan yang namanya neural network ya. Jadi bagaimana dia menggunakan convolutional neural network CNN misalnya, neural network ini macam-macam lah. Tapi yang paling 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 umum tuh pakai neural network. Dia meniru proses pengembangan keputusan yang dimiliki oleh manusia. Jaringan saraf manusia kemudian disimulasikan dalam neural network ini. Itu deep learning. Dan kemudian apa yang dilakukan di deep learning ini adalah kemudian dia bisa memahami yang ini namanya natural language understanding, bahasa yang dimengerti dan juga generation task ya. Jadi sebetulnya kalau misalnya dalam machine learning itu maaf kok saya yang ini. Saya lihat ini ya, neural network ya. Saya salah klik di sini. Jadi kalau artinya kalau di machine learning itu mungkin keputusannya cuman misalnya itu decision tree ya. Misalnya decision tree kan yes or no ya. Ya, tidak ada abu-abu kan kalau decision tree. Tapi kalau di deep learning itu dia bisa mengambil keputusan yang sifatnya di antara ya. Jadi dengan apa caranya ya kemudian menghilangkan beberapa bagian yang tidak perlu yang namanya menghilangkan outliers dan seterusnya. Berkembang lagi sekarang namanya lagi tidak ada di sini tapi kemudian
Salah satu disiplin dari deep learning itu adalah karena dia memahami cara kerja otak, kemudian berkembanglah yang namanya LLM ya. 2000-an itu keluarlah Large Language Model LLM. Ini adalah satu tipe dari banyak tipe dari deep learning yang dia ini tugasnya semata-mata hanya mengolah bahasa. Bahasa itu penting ya. Kalau Anda orang yang cukup religius, bahwa dulu uh, kita itu disatukan dalam satu bahasa manusia katanya. Kalau Anda cerita di Bible tuh ya, namanya adalah satu bahasa, saya nggak tahu namanya, tapi kemudian dalam peristiwa Tower of Babel atau peristiwa Menara Babylon itu kemudian manusia dipecah belah gitu, karena pada hari besoknya, ini cerita kalau saya tahu dari Bible gitu, besoknya manusia itu tidak bisa berkomunikasi satu sama lain karena bahasanya beda. Tadinya mereka bahasanya satu, besok dikacaukan karena bahasanya beda ya. Kemudian manusia bercerai-berai karena tidak bisa berkomunikasi satu sama lain, dan kemudian artinya Menara Babylon tidak jadi kejadian gitu. Jadi artinya upaya manusia untuk mencapai alam langit itu waktu itu tidak jadi gitu, karena dikacaukan oleh perbedaan bahasa. Tapi sekarang kejadiannya kan sebaliknya. Bagaimana sebetulnya kita ingin memahami semua bahasa dan menjadi satu bahasa yang tunggal gitu. Justru kita ini kebalik. Zamannya Menara Babylon sama sekarang ini justru kita kebalik. Nah, LLM itu sebetulnya teknologi yang kita dimungkinkan memahami bahasa. Ya, jadi bahasa Indonesia yang strukturnya subjek, predikat, objek, SPOK ya. Ya, silakan Danika, nggak apa-apa, nanti kan bisa ininya. Tolong absennya jangan lupa ya. Kemudian eh, atau Inggris misalnya dengan DM, kalau Anda belajar bahasa dulu di sekolah SMA gitu kan ada DM, MD. Bahasa Indonesia kan beda dengan bahasa Inggris, penerangan diterangan, diterangan menerangan gitu ya. Tapi kemudian dengan teknologi yang ada saat ini, large language model, kita coba memahami bahasa yang tidak kita pahami. Dan ini sekarang keluarlah large language model itu, bagaimana juga salah satu implementasinya adalah bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan mesin dengan lebih lebih luas karena menggunakan bahasa asli kita ya. LLM itu kan tujuannya ke situ sebetulnya. Tadinya untuk berkomunikasi dengan mesin kita harus punya bahasa coding kan, Python kayak dulu basic namanya, kemudian apapun lah sekarang ya, PHP dan segala macam. Dengan LLM itu mesin kemudian memahami bahasa manusia. Itulah kemudian keluarlah kemudian berikutnya adalah generative pre-trained transformer, yang bagaimana si deep learning ini kemudian dikembangkan lagi GPT ya, menjadi generative pre-trained transformer. Bagaimana mesin itu memahami large dataset untuk memahami yang namanya kompleksitas dari bahasa manusia dalam bentuk teks ya, saat ini, saat yang waktu pertama. Walaupun sekarang kita ada yang voice segala macam itu, tapi sebetulnya pada dasarnya GPT itu adalah memahami dalam bentuk teks yang dimengerti oleh mesin. Dan kemudian yang terakhir, generative AI itu adalah model di mana mesin diajarin untuk memahami pola berdasarkan dari data input atau training data. Jadi ChatGPT misalnya yang dikeluarkan oleh OpenAI itu sebetulnya dia diberikan latihan buku perpustakaan dari tahun yang waktu generasi pertama hingga tahun 2019 kalau tidak salah, 2018 saya lupa. Ini datanya, kamu belajar di sini. Jadi kalau ada yang nanya dengan pola pertanyaan seperti ini, kamu tolong cari jawabannya di sini. Ya, itu yang generasi pertama. Sebelum keluarnya generasi berikutnya ada di generasi Google dengan Palm dan juga dengan Google Bard ya. Karena dia memakai yang up to date ya. Nah, artinya kemudian mesin itu sebenarnya kemudian menampilkan jawaban sesuai dengan apa yang dia punya. Ya, generative AI yang pertama ya. For example, creating an original short story based on analyzing existing published short story yang ada. Ya. Jadi yang pertama itu memang dia mengenerate sesuatu yang berdasarkan ada. Makanya kadang-kadang kalau datanya nggak ada, kemudian mesin mencoba mencari yang mendekati. Itulah kemudian terjadi namanya apa teman-teman? Halusinasi. Dalam mesin learning itu, dalam generative AI itu banyak sekali terjadi halusinasi ya, karena kemudian dia mencoba
mencoba mencari yang oh ini nggak ada tapi mendekati. Kadang-kadang yang mendekati itu halusinasi mesinnya gitu. Oke. Nah, kita coba lihat ini sekarang. LLM ya, karena teknologi yang sekarang sangat sangat berkembang itu adalah LLM ya, dan sebagai informasi saja teknologi yang berbasis pada LLM itu perkembangannya luar biasa sejak November 2022 tahun lalu ya. Dalam 1 tahun itu, ini 1 tahun loh teman-teman. Jadi waktu November 2022 itu keluarlah GPT 3.5 ya, walaupun itu diumumkan oleh OpenAI, kemudian keluarlah ChatGPT. Nah, dalam waktu setahun, ya ini pas November kemarin pas ulang tahun itu perkembangannya banyak. Ternyata kemudian keluar Google karena merasa tersaingi ya, keluarlah dia dengan Bard. Which is sebetulnya GPT itu sendiri itu sebetulnya kan memang dikembangkan oleh engineer Google ya dalam untuk membuat Google Search ya. Tapi kemudian digunakan oleh ChatGPT untuk melakukan hal ini. Kemudian Microsoft membeli atau dia punya saham sampai 50% lebih di OpenAI. Kemudian dia engine dari ChatGPT ditanamlah di siapa namanya Windows 11 dan seterusnya. Sekarang namanya Copilot. Jadi ini seru banget memang. LLM ini ke depan ini seru banget ya. Ada Microsoft di situ yang secara sadar menaruh di dalam operating systemnya. Kemudian Google tidak mau kalah, kemudian mengeluarkan Bard, kemudian ada yang namanya Duet AI di dalam Google Workspace. Ya, kemudian macam-macam lah, ini ada Cinci lah, saya nggak tahu nih pernah dengar. Baidu, ya China tidak mau kalah. Baidu kemudian mengeluarkan dengan Ernie Bot ya, kemudian Huawei, dan kemudian ini ada lambang apa nih ya, Meta ya, lambang Meta Facebook ya, kemudian mengeluarkan dengan Galactica, Blenderbot, LG Korea keluar dengan Exawan, ini apa tuh namanya, lambang untuk yang biasanya graphic card saya lupa nih, Megatron. Jadi teman-teman itu semua LLM. Kalau asal tahu saja, saya dapat pernah baca ya, mudah-mudahan saya nggak salah kutip, dalam 1 hari itu biasanya keluar minimum 50 aplikasi baru berdasarkan LLM, berdasarkan Large Language Model ya. Baik dia memakai basicnya ChatGPT karena dia open, atau yang agak semi tertutup kayak Bard gitu ya dengan PaLM, Lambda dan seterusnya ini, atau pakai yang lain. Mungkin kalau teman-teman di sini berpengalaman lah atau sudah pernah menggunakan yang misalnya yang paling sering Midjourney ya. Midjourney untuk bikin gambar dengan prompt engineering yang dengan prompt tertentu, atau pakai ideogram, atau yang lagi seru-seru tuh bikin poster Disney Pixar ya pakai ideogram, atau pakai Canva juga ya, atau macam-macam lah Anda pakai Perplexity dan segala macam. You name it sekarang ada gitu loh. Kemudian Anda yang nggak mau Anda menggunakan AI untuk mengolah misalnya rendering yang lebih bagus, itu ada macam-macam ya. Ada Remini segala macam. You name it lah. Artinya perkembangan, tapi terutama perkembangan LLM ini ya, dengan kita lihat yang dua ini nih, dua pemain besar ini ya, Google, Microsoft sama Google ini saling bersaing ya. Di dalam operating system Office-nya, Copilot itu sudah di-include, di-embed ya. Kemudian Google nggak mau kalah, keluarin juga dengan Duet AI di dalam workspace-nya. Ya. Jadi memang ini luar biasa ini perkembangan ini. Siapa yang udah pernah nyoba apapun yang namanya di sini yang pakai LLM lah, terserah. Nah, ini. Atau ada yang belum pernah nyoba nggak? Karena kita ini orang TI ini sebetulnya kita harus bisa pernah nyoba gitu, yang paling tidak kita tahu gitu. Saya tahu lah Anda pakai bikin tugas kadang-kadang pakai chat GPT gitu kan, atau pakai Bard gitu. Benar nggak? Ya, gimana caranya nggak ketahuan? Oh, tenang, di mana-mana itu ada cara untuk mengetahui Anda pakai pakai AI atau enggak gitu. Turn it in ya misalnya. Turn it in yang terakhir itu dia bisa mendeteksi semua tulisan yang dikeluarkan oleh AI. Turn it in itu kan biasa kita dipakai ya untuk mengecek apakah tulisan kita bebas plagiasi atau tidak. Ya kalau kita ngomong sebelum November 22 biasanya dia bebas plagiasi itu dia ngecek kepada tulisan di jurnal dan seterusnya dan seterusnya.
Tapi kemudian dengan adanya Open AI Chat GPT, Turnitin kemudian juga punya sekarang ini sudah keluar versi berapa ya, versi 2 atau saya lupa, dia bisa mendeteksi apakah tulisan ini dari polanya itu dihasilkan oleh AI atau oleh orang gitu. Karena ada ciri khas AI bahwa kalimat tertentu kalau Anda copy paste ya, itu dikeluarkan oleh AI. Jadi ada pola tertentu, bukan kalimat tertentu, ada pola tertentu. Dan itu yang kemudian algoritma itu yang kemudian dipakai oleh Turnitin supaya mendeteksi bahwa tulisan yang bersangkutan ini bukan hasil AI tapi benar hasil manusia. Oke, ada yang mau menanggapi atau pernah ketangkap basah gitu menggunakan AI untuk nulis? Saya sih sebetulnya prinsipnya silahkan pakai AI tapi bertanggung jawab. Makanya kita di sini AI, apakah AI itu menuju yang namanya buta huruf digital ya? Ya, ini pertanyaan yang sangat menggelitik sebetulnya. Karena memang ada laporan bahwa IQ manusia sejak tahun 1990 dengan diketemukannya Google Search misalnya, itu menurun berapa poin gitu. Ya, Google Search kan kemudian kita tidak perlu repot untuk berpikir gitu, kita hanya nyari ada gitu ya, copy paste pula gitu ya. Ternyata IQ manusia itu menurun 1990-an gitu. Tapi sebetulnya apakah kita akan menuju yang namanya buta huruf atau buta digital ya, digital illiterate ya. Nah, WEF, World Economic Forum, ini ada laporannya panjang di sini, tapi sebetulnya saya kasih intisarinya ya. Tanpa kita memahami atau kita memahami AI ya, tanpa kita memahami atau kita melek AI secara universal ya, secara universal kembali teman-teman ya, bukan secara, artinya kita harus punya yang namanya pemahaman literasi terhadap AI yang universal. Kita akan AI itu akan will fail us. Jadi kita akan ditinggalkan atau kita akan digagalkan oleh AI. AI akan lebih unggul. Ini WF yang ngomong ya, bukan Arya ya. Ini World Economic Forum. Jadi kita akan terancam gagal, terancam menjadi kebudayaan atau kebudayaan yang manusia ini terancam gagal. AI will fail us kalau tidak ada namanya universal AI literacy. Ya, ini penting banget. Makanya dengan AI sudah menjadi transformasi di setiap aspek kehidupan kita, baik personal sebagai profesional, kita harus memahami bagaimana AI itu kecerdasan buatan itu memiliki dampak kepada kita. Ya. Kepada kita itu macam-macam loh. Pekerjaan kita, pendidikan kita, kesehatan kita, dan harus menggunakannya dalam safe and responsible way. Ini 2022 bulan Maret ya. Jadi artinya kita harus waspada, jangan mentang-mentang kita dimudahkan ini. Tapi kalau kita tidak punya namanya universal AI literacy, itu kita akan menjadi kegagalan buat kita sendiri. Ya. Ini agak mengerikan kalau buat saya. Kalau teman-teman mungkin nonton film ya gimana AI mengambil alih manusia. Sebutin aja lah. Misalnya apa? Apa namanya tuh? Terminators atau 2, 3, 4 dan seterusnya lah. Kemudian The Matrix ya, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Apalagi film-film Hollywood banyak memperlihatkan secara secara khayal ya, bagaimana AI mengambil alih manusia. 10 tahun lalu kalau saya nonton film itu, saya menganggap itu suatu khayalan yang memang ya bisa-bisanya orang Hollywood lah untuk cari cerita ya. Tapi kalau kita memahami bagaimana perkembangan AI saat ini, saya jadi ngeri sendiri gitu loh. Bisa jadi itu kejadian gitu loh. Bisa jadi itu kejadian bagaimana AI itu mengambil alih manusia. Bisa jadi kejadian. Makanya sebetulnya, dan setelah saya cari, ini bukan kekhawatiran saya sebagai seorang pengamat TI misalnya, tapi ini kan kekhawatiran semua orang. Namanya World Economic Forum itu kan ini adalah forum dunia gitu, PBB ya. Dia mengatakan ya, kalau Anda nggak pahami ini, kamu nggak. Nah itu yang makanya kita coba
berangkat dari pemahaman itu apa saja sih yang sebetulnya dilakukan oleh teman-teman di industri, ya, terutama teman-teman kayak Google, Microsoft ini seperti apa. Oke. Dan ini akan menjadi suatu siklus yang tidak berhenti di sini ya. Ini 2023 nih, saat ini kita kira-kira di sini ya. Ya, 2023 kira-kira di sini. Ya. Itu akan berlanjut ya. Kalau Anda lihat ini agak sedikit menurun tapi nanti akan naik lagi ya. Naik lagi. Misalnya di sini contohnya dalam lingkaran yang bulat ini menurut Gartner ya, kita akan melihat masa depan itu akan ada, sekarang saat ini kita ada di sekitar perbatasan di sini ya, machine intelligence dan juga namanya machine learning ya. Ini ada dua istilah ya. Pertama yang namanya ANI ya. ANI itu apa sih sebetulnya? Sebentar. ANI itu adalah uh, Artificial Narrow Intelligence ya. N-nya itu narrow atau sempit ya. Narrow Artificial Intelligence atau Artificial Narrow Intelligence. Ya, narrow AI. Ini adalah tipe dari kecerdasan buatan di mana algoritmanya itu hanya dirancang untuk single task. Ya, hanya untuk melakukan satu satu tugas tertentu. Ya kita lihat misalnya Google Assistant ya misalnya, atau Siri ya kalau di Apple, Alexa kalau di Amazon ya, Cortana nih dulu ada di Microsoft. Ya, jadi dia itu single task. Kemudian dia ini tidak melakukan yang namanya otomatisasi. Dia ini performing hanya berdasarkan database yang ada. Ya, itu narrow intelligence ya. Dia bisa jawab tapi karena keterbatasan pada data yang dia punya. Ya, makanya kalau kamu misalnya teman-teman nanya ke Google Assistant gitu, kemudian dia nggak bisa jawab, dia jawabannya maaf saya lagi belajar gitu loh. Dan itu artinya memang dia nggak punya data itu. Nah kemudian berikutnya adalah yang sekarang ini adalah di AGI, Artificial General Intelligence ya, AGI ya. Itu kemudian dia ini punya kemampuan belajar yang lebih tinggi, cognitive abilities ya. Seperti manusia juga, kalau misalnya Siri atau itu dia terbatas pada, kalau nggak dikasih masukan baru dia nggak punya data. Tapi kalau yang ini problem dia bisa mencari data baru ya. Enable dia kalau lagi mencari data baru, to learn, reason, dan mengadaptasi situasi baru ya. Kemudian dia menyesuaikan dengan jawabannya. Makanya kalau sebetulnya kalau teman-teman lagi pakai OpenAI-nya ChatGPT atau Bard gitu ya, ada jawabannya nggak benar, Anda kasih jawaban yang benar, dia kemudian dalam berikutnya dia akan memberikan jawaban yang benar. Misalnya, contoh, saya pernah bertanya ke ChatGPT, di manakah kantor PT ABC, atau di manakah lokasi kampus Pradita. Dia menjawab, Pradita adalah perguruan tinggi terletak di Jalan Kebon Jeruk misalnya. Salah. Ya, kita bisa kasih masukan. Salah, kampus Pradita itu terletak di Scientia Center di di Serpong, Bumi Serpong Damai, dan seterusnya dan seterusnya. Terima kasih atas masukan Anda. Terus Anda tanya lagi berikutnya, itu kemudian dia akan memberikan jawaban benar. Di manakah kampus Pradita? Kampus Pradita terletak di Scientia Center bla bla bla. Jadi artinya dia belajar dan itu masukannya dari kita. Kalau yang artificial narrow intelligence itu kita tidak bisa memberikan masukan. Jadi yang memberikan masukan harus developernya. Tapi kalau AGI dia belajar. Nah, kemudian kita akan bicara pada stage 3. Di luar ada lagi stage yang di atas nih ya, saya nggak tahu nih. Tapi ini stage 3 itu yang kemudian terjadi yang namanya adalah singularity. Dan teman-teman tahu nggak kapan singularity ini diperkirakan terjadi? Singularity atau keterpaduan mesin dan manusia itu diperkirakan tidak lama lagi, 2030-an, 2030 sampai 2035. Ya, itu namanya terjadi artificial super intelligence, ASI ya. Dimana ini kemudian mesin dikatakan lebih cerdas ya, bukan lebih cerdas dalam pengertian itu lebih pintar, tapi karena mesin itu punya kemampuan mengolah data lebih cepat dari manusia ketimbang kita. Karena kita kalau mikir kan perlu waktu, mesin kan cuma 1010 ya, kemudian dia bisa seakan-akan dia lebih cerdas. Kenapa? Karena dia bisa berpikir lebih cepat. Ya kayak kita lah, gampang lah, kalkulator lah, kalau Anda ngitung dari
dengan menggunakan manual 56 kali 78, Anda perlu ngorek-ngorek dulu, ambil 5678 di kalkulator, begitu cepatnya dia keluar. Itulah sebetulnya proses mesin untuk mengolah, karena dia punya kemampuan komputasi yang tinggi sesuai dengan hukum Moore yang dikembangkan oleh Intel, pendiri Intel ya, di mana mesin itu secara statistik setiap 2 tahun mengembangkan kemampuannya 2 kali lipat. Tapi sekarang eksponensialnya lebih tinggi lagi dengan adanya kecerdasan buatan. Inilah yang eh, harus kita waspadai ya. Namanya kesadaran mesin atau singularity ya. Dimana dalam singularity itu uh, mesin dan manusia itu tidak bisa manusia itu menyatu, dan kecerdasannya itu bahkan mesin itu lebih cerdas dari manusia. Namanya artificial super intelligence. Kelihatannya kayak science fiction ya, tapi banyak perkiraan ini sekitar 2030 akan tercapai. Ya, akan tercapai. Dan banyak proyek yang menuju ke sana. Contohnya proyek untuk implannya Elon Musk ya, implannya dia punya implan superkomputer untuk di otak manusia, katanya untuk membaca ini. Kemarin dulu 2-3 tahun lalu lah, 4 tahun lalu atau 3 tahun lalu saya ke Taiwan, dan di sana ada suatu perangkat untuk membaca apa namanya tuh, gelombang otak manusia. Saya gunain, saya pakai, dan dengan gelombang otak manusia saya bisa membuat, ya modelnya masih mainan ya, saya bisa membuat model mainan itu belok kiri, belok kanan, terus mundur dan seterusnya, hanya dengan memikirkan. Saya hanya mikirin maju, dia maju, belok kiri, saya hanya mikir belok kiri, dia belok kiri, gitu loh, belok kanan. Jadi dia juga tidak perlu pakai bahasa aneh-aneh ya, nggak perlu pikir dalam bahasa Inggris juga, turn left turn right gitu, tapi dengan gelombang otak yang saya hanya mikirnya dia belok kiri, dan itu ada barang itu sudah gitu lagi dikembangkan di Taiwan. Itu 4 tahun lalu, saya belum tahu nih sekarang jadi apa. Jadi artinya perkembangan teknologi yang luar biasa ini memungkinkan memang nanti, artinya memang semua akan berubah, dan kita ini harus sadar kembali yang pertama ya, apakah kita akan survive atau AI will fail us gitu loh. Itu yang pertanyaan inti kan dari W Economic Forum itu. Nah, sampai sini ada yang mau menanggapi nggak? Apa ini buatan apa Pak Aryan yang terlalu berhayal, terlalu ini apa namanya, sangat tapi saya bilang kalau saya ngomong ini 10 tahun lalu mungkin saya kelihatannya kayak ngayal gitu. Tapi ini sesuatu yang sangat dekat sekarang dengan kenyataan gitu. Nah, pertanyaan, siap nggak Anda menghadapi kayak gini? Dan bagaimana impaknya terhadap industri, perusahaan, Anda belajar, dan sebagainya. Ada yang mau menanggapi nggak? Atau Anda bilang, ya sudah saya jadi budak mesin gitu. Gimana? Atau ada dua pilihan sih sebetulnya, Anda menjadi majikan atau Anda menjadi budak mesin gitu. Pilih yang mana? Belum tentuin sekarang ya. Majikan kan? Ya. Ya dong, kita kan harus jadi majikan mesin. Kita harus lebih pintar loh dari mesin. Paling tidak kita paham atau mau menetapkan aturan yang kita depan. Ya, pesan saya ya teman-teman ya, ini kelihatannya kayak science fiction ya, kayak science fiction yang mungkin karena Pak Arya ini kebanyakan baca atau nonton film Terminator atau Matrix. Nggak gitu ya teman-teman, bahwa ini sebetulnya sesuatu yang dekat sekali dengan kenyataan saat ini. Seperti saya bilang, 10 tahun lalu saya ngomong kayak gini itu kayak hayal, tapi sekarang dengan adanya kecerdasan buatan yang dalam setahun terakhir gila-gilaan, dan kemudian banyak sekali perkembangan di sini. Nah, sekarang moralnya, apa yang harus kita set gitu loh. Dan memang semua baru mulai gitu ya. Nah, contohnya kita memang harus, semuanya itu harus dimulai. Tapi memang semuanya harus mulai. Tapi kalau kita nggak mulai, ya kita akan menjadi budak mesin istilahnya ya. Oke. Nah, ini lewatin aja lah. Reactive AI Limited Memory ini saya lewatin aja. Oke.
Nah, inilah konsepnya sebetulnya. 2018 Google sudah mulai dengan ini, ya. Artinya kita sekarang harus punya konsep, ya, untuk memahami dan juga menjawab pertanyaan dari W Economic Forum tadi, ya. Literasi dari AI. Should we literate or should we still illiterate and let AI fail us gitu ya. Jangan sampai kejadian kan, bagaimana kita lebih superior kan. Jadi majikan kalau istilah saya tadi itu. Gimana kita bisa jadi majikan dari kecerdasan buatan, bukan jadi budak mesin gitu ya. Istilah ini saya suka nih, baru saya temuin nih, budak mesin ya. Kita jadi majikan mesin atau jadi budak mesin gitu ya. Nah, eh, responsible AI atau konsep dari AI yang bertanggung jawab itu sebetulnya merefer atau merujuk pada ini. Pendekatan untuk menciptakan, mengimplementasi, mengutilisasi dari AI dengan fokus pada yang secara positif, ya, kembali ya, secara positif berdampak pada, kalau kita ngomong industri, employee, business, customer, society as a whole, ya. Kemudian apa fokusnya adalah ethical intention dan trust, ya. Jadi ada berhubungan dengan etika dan juga trust yang pada tujuan akhirnya adalah bagaimana, kalau kita kan mata kuliah kita dalam industri dan corporate ya, bagaimana company atau perusahaan itu secara confident menggunakan AI solution. Tapi secara umum ya, kita ini sebetulnya bagaimana kita ini responsible AI ya, atau AI yang bertanggung jawab itu memandu manusia merancang sistemnya yang aman dan adil, ya. Dia harus yang namanya fairness, ya. Ini ada beberapa komponen ya, ini saya ambil dari satu referensi yang saya pikir cukup lengkap, ada yang lebih lengkap lagi tapi ini cukup mewakili. Responsible AI itu apa sih komponennya? Pertama, dia itu harus secure, aman ya, secure, jadi harus aman. Dia harus adil, fairness ya, di setiap ininya, ya. Kemudian dia harus bertanggung jawab, accountability, ya. Dia kemudian transparan, prosesnya itu harus, keputusan pentingnya itu harus transparan, ya. Dia harus bisa dijelaskan, harus menjaga privasi, ya. Kemudian dia harus, nah ini yang penting, harus bisa dikendalikan oleh human, oleh manusia. Jangan sampai dia ini menjadi liar gitu ya. Ya. Jadi ada human control, transparency, privacy, accountability, fairness, explainable, secure, akurasi. Jadi akurat. Jadi dia harus akurat. Nggak boleh halusinasi sebetulnya responsible AI. Makanya kalau kita menggunakan AI, kita harus paham dari prinsip dasar AI yang bertanggung jawab seperti ini, ya. Dan ini juga harus kita kembangkan kalau nanti kita menggunakan AI di kehidupan kita di perusahaan misalnya. Kita harus ingat pada yang namanya 8 prinsip ini, ya. 8 prinsip ini, dia harus transparan, dia harus menjaga privasi, harus akurat, ya, harus adil, ya. AI itu nggak boleh nggak adil. Misalnya misalnya gini, suatu sistem menjawab suara misalnya, ya, dia hanya mau menjawab kalau hanya untuk, kalau yang tone-nya itu tone laki-laki. Kalau ada yang misalnya minta pertanyaan perempuan, dia nggak mau jawab. Itu fairness-nya nggak ada, ya. Gender fairness-nya nggak ada. Atau kemudian misalnya dia hanya membolehkan misalnya masuk pintu dijagain dengan face recognition, ya. Saya punya kasus nih face recognition, nanti saya cerita. Tapi kemudian kalau orangnya misalnya uh, berkulit hitam, dia nggak mau buka pintu misalnya. Yang berkulit putih dia buka pintu. Itu pernah pernah ada kasus kayak gitu. Jadi artinya itu ethnic fairness atau etnik itu tidak boleh terjadi dalam AI. Ya, dia harus fairness, harus jaga. Nah itu kejadian macam-macam gitu. AI yang istilahnya AI kan, ingat ya, hukum robotika ya. Jadi dia tidak, ini sebetulnya responsible AI kalau kita kaitkan dengan yang pertama tadi, namanya 3 hukum robotika dari Isaac Asimov, ini sebetulnya adalah penjabaran lebih luas lagi dari AI itu tidak boleh harming people. Kalau AI itu harus menurut pada perintah manusia, kecuali
perintah manusia itu bertentangan dengan prinsip pertama. Ya. Ini kan pengembangan ya, sebetulnya lebih, kalau Anda lihat benang merahnya dulu yang namanya hukum robotika Isaac Asimov, kemudian berkembang seperti ini. Ya. Nah, saya harus matikan sesuatu. Oke. Ada pertanyaan nggak? Saya mau ngintip ini dulu. Kadang-kadang saya suka kasih terus lupa namanya absen. Kalau ada mau bertanya silahkan buka mic, kita diskusi. Oke, absen aman ya. Oke. Belum. Atau Laurentius sudah siap menjadi majikan AI ya. Oke. Kita lanjut ya. Oke. Nah, ada beberapa konsep ya. Saya mulai dari Microsoft dulu deh, biar Google, soalnya Google ini banyak bahannya nih. Termasuk nanti ada tugasnya. Microsoft, jadi yang mengembangkan konsep AI yang bertanggung jawab siapa sih? Kebanyakan adalah para pelaku teknologi, karena mereka sadar mereka mengembangkan teknologi kecerdasan buatan ini, tapi kalau mereka tidak melakukan yang konsep dari AI yang bertanggung jawab, ini bisa jadi fireback, atau istilahnya itu yang secara hukum mereka bisa melukai, ya, harming dalam bentuk macam-macam gitu produk, atau bisa menjadi tuntutan buat mereka. Makanya para pelaku teknologi itu biasanya mereka sadar dengan konsep responsible AI. Dan konsep responsible AI ini, ya, satu lagi ya Pak. Oh, ya. Konsep responsible AI ini sebetulnya, kalau misalnya teman-teman nanti bekerja atau nanti terjun ke dunia industri atau bekerja di perusahaan, dan perusahaan itu sadar menggunakan AI ya dalam transformasi digitalnya atau dalam office-nya, itu Anda harus menerapkan hal yang sama. Contoh misalnya kemarin saya berkunjung di salah satu office perkantoran ya, di kompleks perkantoran di Jakarta, dan mereka menerapkan ya untuk masuk ke gedungnya itu menggunakan face recognition untuk buka pintu. Jadi sebelum lift itu kan ada gate ya, ada gate itu untuk buka pintu gitu ya. Dan itu tidak peduli apakah itu orang tamu, kayak saya tamu nih, atau ini dia pekerja yang ada di salah satu kantor itu. Karena itu diterapkan di seluruh tenan. Dan eh, pertama memang canggih, kelihatannya canggih ya. Jadi artinya ini sebetulnya pengembangan dulu waktu masuk kantor itu bukan face recognition yang dipakai, tapi sebetulnya adalah heat detector. Ya, kameranya itu karena dulu zaman Covid kan. Kalau misalnya suhu saya lebih dari 37 derajat, itu pintunya nggak mau buka tuh. Nah, tapi kemudian dengan menggunakan CCTV yang sama, menggunakan alat yang sama, dirubah, karena kan prinsipnya CCTV sebetulnya, dirubahlah menjadi face recognition, dibuka untuk membuka pintu ya. Tapi menurut saya, apakah ini terjadi suatu responsible AI? Menurut Anda gimana? Apakah itu nanti alat yang membuka pintu, face recognition untuk membuka pintu sebelum kita masuk lift? Ya, saya tamu nih, saya harus mendaftarkan muka saya ya dan juga KTP saya untuk membuka si pintu itu. Walaupun saya tamu gitu loh. Kalau mereka pegawai di situ mungkin itu mempermudah. Tapi kalau saya tamu, apakah hal itu merupakan responsible AI action? Gitu. Kalau saya sebagai manajemen gedung misalnya. Ada yang mau menanggapi? Kalau belum pernah, datanglah ke perkantoran di Gandaria City atau di kota Casablanca. Sudah diterapkan seperti ini. Anda amati aja. Menurut saya, perusahaan yang melakukan, dalam ini manajemen gedung ya, bukan perusahaan tenan ya, perusahaan yang melakukan security ini, dia harusnya melihat pertama, kalau melihat dari akurasi, iya betul, dengan akurasi itu dimudahkan itu ya,
dia juga secure bahwa yang masuk itu adalah orang yang memang, karena dia mensinkronisasi dengan data iktp ya. Jadi kalau Anda tahu iktp kita kan sebenarnya ada data foto ya. Jadi data foto ya. Nanti kita bicara kasus lain di kereta api juga tuh. Di dalam iktp kita itu kan ada data foto kita. Dan kemudian kita diambil wajahnya untuk dibandingkan apakah data foto kita sama data iktp itu sama gitu. Artinya kemudian kalau masuk, karena ini data sama, bisa kebuka. Jadi dengan demikian besok-besok itu kita hanya lapor saja, eh, eh, dilihat dilihat datanya ada atau enggak, kemudian kita bisa masuk sebagai tamu. Kalau sebagai karyawan sih nggak masalah. Nah, yang jadi problem adalah dua hal ini, ya. Accountability sama privasi, ya. Ini akan jadi problem kalau pertama, accountability apa? Apakah kita yakin kalau data wajah kita itu disimpan dengan baik oleh manajemen gedung? Ya. Anda pernah, kalau misalnya nih, Anda pernah bertanya nggak sih sebetulnya kalau kayak gini ya? Saya mau bertanya kayak gitu, cuman eh, lagi nunggu waktu aja. Apakah data kita mengenai wajah itu disimpan dengan baik, tidak keluar ke pihak ketiga atau dicolong lah, dihack dan segala macam? Dan juga privasi, ya. Apakah data saya memang hanya untuk keperluan masuk gedung, atau ternyata data saya itu kemudian bisa jatuh ke tangan pihak lain untuk digunakan sebagai hal yang tidak baik. Misalnya hal yang tidak baik atau tidak sesuai dengan ini seperti apa misalnya? Contoh ya, sekarang ini kalau mau membuka apa sih namanya tuh, eh, rekening bank, itu kalau Anda buka rekening bank kayak Zenius kayak ceritanya ya, atau BRI dan apapun itu, kita tidak perlu datang ke bank tapi hanya mengirimkan data-data, eh, ini kita, wajah segala macam. Nah, mungkin nggak kalau data kita ini kemudian dipakai untuk buka rekening bank dan digunakan untuk misalnya tampungan data korupsi misalnya? Mungkin kan? Sangat mungkin. Siapa yang pernah nonton film Mission Impossible yang kemarin tuh, apa namanya? Yang film terakhir kemarin tuh, yang harusnya Desember ini keluar sambungannya. Nah, di situ kan diperlihatkan bagaimana sebetulnya orangnya mukanya muka saya itu misalnya ya. Tapi di dalam mesin kemudian, eh, bukan, waktu itu kalau nggak salah Ethan Hunt atau apa gitu. Tapi kemudian di mesin itu CCTV bandara karena dihack ya, itu memperlihatkan mesinnya, mukanya itu bukan mukanya si Ethan Hunt. Kebalik ya. Muka penjahatnya, tapi kemudian di situ sebagai mukanya Ethan Hunt, si jagoannya. Itu mungkin nggak? Mungkin. Dengan teknologi sekarang itu kemudian datanya face itu kemudian dibuat sebagai sebagai data palsu gitu. Teman-teman ya, asal tahu saja, kemarin ada cerita Joe Biden dalam liburan kemarin, kalau nggak salah liburan, apa sih? Ya liburan lah. Joe Biden presiden Amerika ya. Kemudian dia liburan, kemudian dia nonton filmnya, Mission Impossible yang terakhir itu. Dia melihat dampak dari AI itu ternyata begitu masif ya dalam keamanan dalam negeri. Akhirnya dia memutuskan membuat satu task force dan membuat satu kewajiban bagi setiap perusahaan AI yang mengembangkan AI di Amerika Serikat itu harus wajib lapor ke presiden. Karena dia meyakini teknologi ini bukan teknologi yang cuma sekedar hayalan, tapi bisa menjadi suatu ancaman keamanan nasional gitu. Makanya di sini privacy accountability kita harus jaga. Saya terus terang tidak yakin bahwa data muka saya itu kemudian aman di manajemen gedung. Karena bisa jadi ya gini aja ya, KPU aja kemarin 270 juta data kita bocor gitu loh, apalagi cuma data di manajemen gedung gitu loh. KPU kan berlapis-lapis gitu loh. Ini yang jadi PR utama di Indonesia sebetulnya. Oke, ini Microsoft ya. Microsoft, jadi prinsip yang paling dasar itu 4 ya. Adil, accountable, transparent, ethical ya. Kemudian apa itu? Ya harus, eh, harus tidak bias ya, sangat menjaga privasi, kemudian dirancang untuk membantu manusia, humanity ya, kemudian harus transparan ya. Nah, kalau Google gimana?
Ini saya suka Google ya, bukan karena kebetulan saya bermitra dekat dengan Google, tapi ternyata Google itu sangat rinci merancang merancang namanya responsible AI. Ya. Pertama adalah kecerdasan buatan, konsep of responsible AI di Google itu, ya, itu pertama dia harus menguntungkan secara sosial, ya, be socially beneficial, ya, harus dia menguntungkan secara sosial. Kemudian dia harus bersifat menghindari menciptakan atau memperkuat bias yang tidak adil, unfair bias ya. Jadi kita tidak boleh bias. Ya. Ketiga, dia harus dibangun dan dites terhadap keamanannya. Ya. Kemudian accountable terhadap atau bertanggung jawab terhadap orang lain. Jadi kalau digunakan ini harus tanggung jawab. Ya. Kemudian dia harus yang namanya prinsip-prinsip dari privasi atau desain untuk melindungi ke privasi seseorang itu harus ada di situ. Ya. Kemudian dia harus yang namanya menjunjung tinggi standar keunggulan ilmiah atau harus akurat istilahnya. Jadi sesuatu itu nggak boleh nggak akurat. Kalau contoh halusinasi masih banyak, itu tidak memenuhi yang namanya high standard of scientific excellence. Terakhir, dia harus tersedia untuk penggunaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip di atas. Dia harus available, ya. Nggak boleh sesuatu yang kemudian tidak ada terjadi. Nah, yang penting juga adalah nggak bolehnya. Ini yang bolehnya ada 7, ya, atau prinsip dasarnya AI principle itu harus ada 7 ini. Tapi dia tidak boleh yang 4, ya. Tidak boleh digunakan untuk menyebabkan kerugian secara keseluruhan, ya. Materi dan sebagainya. Tidak boleh digunakan untuk penggunaan senjata, weapons or other technology yang menyebabkan kerusakan pada atau cedera pada orang lain. Ya. Teknologi yang mengumpulkan atau menggunakan informasi untuk pengawasan yang melanggar norma yang diterima secara internasional. Tidak boleh melanggar norma etis, ya, dan juga tidak boleh bertentangan dengan prinsip hukum internasional dan hak asasi manusia yang diterima secara luas. Kalau teman-teman menyadari tidak bolehnya ini, nah, apakah teknologi ini boleh digunakan untuk perang? Misalnya yang terjadi di Israel lawan Palestina. Kalau itu, ya, kalau kita melihat prinsip ini, seharusnya Google tidak boleh menggunakan teknologinya untuk hal ini. Tapi kalau terjadi AI, ya, kalau AI yang terjadi pada persenjataan itu dikembangkan sendiri oleh kontraktor yang memang mengembangkan AI untuk peperangan. Tapi sebagai perusahaan yang bersifat publik dan umum seperti ini, teknologi Google nggak boleh dipakai. Bahkan teknologi Google yang melakukan face recognition itu tidak tersedia secara open, ya. Karena prinsip ini. Jadi kalau ada yang memakai, kalau Anda memakai Google Cloud, ada face recognition tidak tersedia API-nya. Karena memang prinsip ini, dia tidak boleh tersedia secara terbatas, iya, tapi tidak secara terbatas secara umum. Ya. Jadi ini ada 7 prinsip dari AI Google. Saya melihat ini adalah satu contoh, ya, bagaimana sebuah perusahaan teknologi itu membuat suatu AI yang bertanggung jawab dan tidak boleh juga. Dan ini juga bisa dipakai sebagai panduan. Kembali, ya, pesannya adalah ini bukan yang paling sempurna, tapi juga ini artinya harus pengembangan dari yang lebih jauh. Oke. Ini sebenarnya ada video, waktunya masih cukup ya. Oke, masih cukup. Coba kita lihat ya. Saya coba lompatin aja sebentar. Hi everyone. Ya. As well as posing. Jadi ini adalah video tentang responsible AI yang dicanangkan oleh Google pada saat Google I/O Next 2023, kira-kira bulan Juni kalau tidak salah. Bulan Juni atau Juli, saya lupa. Tapi ini mungkin kita lihat bagaimana sebetulnya Anda harus melihat bagaimana pandangan Google terhadap AI itu dan responsible AI itu seperti apa. Oke, silakan ya. Kira-kira 5 menitan lah. New challenges as it becomes more advanced and new uses emerge. That's why we believe it's imperative to take a responsible approach
to AI. This work centers around our AI principles that we first established in 2018. These principles guide product development, and they help us assess every AI application. They prompt questions like, will it be socially beneficial? Sebentar, saya bikin teksnya ya biar keren. Or OpenAI and new users, could it lead to harm in any way? Sebentar. Subtitle. One area that is top of mind for us is misinformation. Generative AI makes it easier than ever to create new content, but it also raises additional questions about its trustworthiness. That's why we're developing and providing people with tools to evaluate online information. For example, have you come across a photo on a website or one shared by a friend with very little context, like this one of the moon landing, and found yourself wondering, is this reliable? I have, and I'm sure many of you have as well. In the coming months, we're adding 2 new ways for people to evaluate images. First, with our About This Image tool in Google Search, you'll be able to see important information such as when and where similar images. Jadi ini salah satu implementasi dari responsible AI atau AI yang bertanggung jawab, itu adalah Google menyadari bahwa foto ini bisa menyebabkan mispersepsi, misinformation. Jadi makanya kemudian ada keterangan tambahan di situ. Apakah sumber dari foto ini, dan juga nanti kemudian ada tanggapan tentang foto ini seperti apa. May have first appeared. Where else the image has been seen online, including news, fact-checking, and social sites. All this providing you with helpful context to determine if it's reliable. Later this year, you'll also be able to use it if you search for an image or screenshot using Google Lens, or when you're on websites in Chrome. As we begin to roll out the generative image capabilities, like Sundar mentioned, we will ensure that every one of our AI-generated images has metadata, a markup in the original file to give you context if you come across it outside of our platforms. Not only that, creators and publishers will be able to add similar metadata, so you'll be able to see a label in images in Google Search marking them as AI generated. As we apply our AI principles, we also start to see potential tensions when it comes to being bold and responsible. Here's an example. Universal Translate is an experimental AI video dubbing service that helps experts translate a speaker's voice while also matching their lip movements. Let me show you how it works with an online college course created in partnership with Arizona State University. What many college students don't realize is that knowing when to ask for help and then following through on using helpful resources is actually a hallmark of becoming a productive adult. Muchos universitarios no comprenden que saber cuándo pedir ayuda y usar recursos útiles es en realidad una clave para convertirse en un adulto productivo. We use next generation translation models to translate what the speaker is saying, models to replicate the style and the tone, and then match the speaker's lip movements. Then we bring it all together. This is an enormous step forward for learning comprehension, and we're seeing promising results with course completion rates. But there's an inherent tension here. You can see how this can be incredibly beneficial, but some of the same underlying technology could be misused by bad actors to create deep fakes. So we've built this service with guardrails to help prevent misuse, and we make it accessible only to authorized
partners. Nah, di sini juga artinya ya teknologi yang memungkinkan bahwa lips atau gerakan bibir itu bisa disesuaikan dengan bahasa dengan universal translator ini sangat membantu. Tapi ya harus dipikirkan juga bahwa yang namanya kemungkinan dipakai oleh bad actors untuk menjadi deepfaking ya. Mungkin ada kasus juga beberapa minggu lalu atau itu ada yang dikatakan Jokowi presiden kita itu bisa berbahasa Cina, itu sangat deepfaking ya, artinya juga membuat suatu kesimpulan yang salah kalau digunakan pada informasi yang disebarkan oleh orang yang salah dengan tujuan tertentu. Jadi artinya memang harus ada guide railnya. Kemudian makanya sebenarnya Google mengatakan dalam ini harus bisa diakses oleh partner yang authorized. Jadi mereka tidak membuka untuk semua orang di sini. And as Sundar mentioned, soon we'll be integrating new innovations in watermarking into our latest generative models to also help with the challenge of misinformation. Our AI principles also help guide us on what not to do. For instance, years ago, we were the first major company to decide not to make a general purpose facial recognition API commercially available. We felt there weren't adequate safeguards in place. Another way we live up to our AI principles is with innovations to tackle challenges as they emerge, like reducing the risk of problematic outputs that may be generated by our models. We are one of the first in the industry to develop and launch automated adversarial testing using large language. Oke ya, saya berhentikan sampai sini ya, karena tadi juga dikatakan bahwa face recognition itu bukan sesuatu yang tersedia dengan bebas kalau di Google gitu loh. Makanya namanya face recognition itu, kalau Anda tahu, teknologi untuk terbanyak yang saat ini available-nya itu dari Taiwan dan China ya. Anda tahu sendiri bahwa waktu ada apa itu di Hong Kong ya, waktu itu ada gerakan di Hong Kong itu, kemudian maaf sebentar. Bahwa salah satu yang meredam demonstrasi di Hong Kong itu adalah merusak CCTV publik, karena di situ memang teknologi untuk face recognition itu sangat canggih sekali di sana untuk mengenali seseorang. Ya. Ada tanggapan di sini? Bagaimana sebetulnya beberapa contoh? Ada tadi 3 contoh ya mengenai translator, ada face recognition, ada deepfaking ya. Itu bagaimana sebetulnya memang suatu perusahaan yang sekelas Google gini harus melindungi hal tersebut dari kemungkinan yang terburuk. Oke, saya Oke. Nah, kemudian bagaimana sih ngembangin yang namanya responsible AI ya? Ada banyak Google punya tools ya, kompleks toolsnya. Tapi saya ingin memperlihatkan yang dimiliki oleh PwC ya, PricewaterhouseCoopers. Jadi bahwa sebetulnya dalam suatu industri atau dalam suatu korporasi itu kita bisa mengembangkan yang namanya responsible AI itu sendiri ya. Toolkitnya kayak apa? Ya, ini contoh saja bahwa sebetulnya yang terlibat siapa dalam namanya toolkit ini, yang menggunakan tools ini siapa? Ini seluruh aspek dari perusahaan itu. Ya, tidak saja hanya bagian IT, tapi juga manajemen, bagian HRD misalnya, ada bagian usersnya, sales, dan seterusnya. Tapi secara umum, dia itu harus melewati yang namanya 6 tahapan ini. Di Google juga punya tahapannya, mirip-mirip, tapi ini artinya ini gambar ini mewakili apa yang terjadi misalnya di sebuah perusahaan. Toolkit ini bisa dipakai ya kalau misalnya Anda nanti terjun di korporasi atau di industri atau di perusahaan untuk mengembangkan responsible AI versi perusahaan Anda, atau bahkan sebetulnya yang saya juga lagi rintis itu penggunaan AI untuk pendidikan. Jadi artinya di sekolah, bagaimana di sekolah itu menggunakan AI atau perguruan tinggi menggunakan AI dengan yang lebih responsible, lebih bertanggung jawab. Yaitu dimulai dengan strategi, menentukan yang namanya corporate strategi, apa industri standar regulasi yang ada,
apa yang dimiliki oleh kebijakan di dalam perusahaan itu sendiri, praktisnya seperti apa, perencanaan ya, portofolio, manajemen, ekosistemnya apa nih? Anda punya tahap ketiga, teknologinya apa? Vendor yang dipakai siapa? Apakah vendor tersebut memenuhi juga kriteria responsible AI? Ya, kemudian ada developmentnya, buildingnya, yang terutama di sini adalah mengembangkan piloting ya. Jadi artinya yang salah satu yang penting dalam pengembangan AI itu tidak boleh langsung istilahnya full 100% frontal gitu, tapi dia harus bertahap. Pengembangan yang namanya pilot itu ada di mana. Waktu deploy kita melakukan impact dan integrasi, transisi, evaluasi dan check-in, monitor dan reporting. Which is sebetulnya ini hampir mirip dengan yang namanya PDCA ya, Plan, Do, Action, Check Action ya. Itu artinya sebetulnya suatu proses dari pengembangan responsible AI. Oke. Nah, penting di sini kita paham adalah industry standard dan regulation ya, dan policy yang ada ya. Jadi sebetulnya kita lihat di sini adalah ini tanggal 1 Juni ya, 1 Juni 2023, di mana salah satu yang mungkin jadi terobosan baru di AI ini, apalagi sejak keluarnya generative AI akhir tahun lalu, adalah bagaimana membuat yang namanya akta atau hukum atau undang-undang kecerdasan buatan. European Parliament itu baru melakukan drafting ya. Bagaimana melakukan yang namanya nanti diratifikasi oleh seluruh negara di Uni Eropa ya. Bagaimana melakukan yang namanya penggunaan kecerdasan buatan di negara-negara Eropa, dalam hal ini European Parliament, yang safe, aman, transparan, traceable, tidak diskriminasi dan sangat cinta lingkungan, environmentally friendly ya. Ya, dia harus dilihat sebagai AI system should be overseen, harus diawasi oleh manusia. Jadi harus ada dewan pengawas AI, nggak boleh 100% otomatisasi untuk mencegah namanya harmful outcomes. Jadi Eropa bilang AI ini nggak boleh atau full 100% otomatis, nggak boleh. Harus ada overseen by people. Makanya mungkin nanti ada dewan pengawas AI ya, katakanlah seperti itu. Ya. Pyramid of risk-nya sedang dibuat ya. Artinya nanti menempatkan AI itu seperti apa. Yang paling tinggi itu kalau risikonya terlalu tinggi, dia tidak boleh digunakan, prohibited AI practice, dan paling rendah itu low dan minimal risk. Dan ini masih berlanjut kalau tidak salah. Ini tahapannya coba kita lihat ya. Tahapannya ini masih dalam tahapan coba kita lihat sampai mana ya. Jadi ada yang namanya high risk, acceptable risk dan sebagainya ya. Coba ada nggak sih ininya agenda? Belum ketemu. Kalau tidak salah dia ini the aim of tulis agreement by end of the year. Jadi memang belum jadi ini. Undang-undang ini memang belum jadi. Dia masih dalam tahapan penyusunan gitu. Terus saya nggak punya ya ininya updatednya 14 Juni. Oke. Ya, itu artinya ini memang jadi teman-teman, ini kita memang masih AI ini masih berlanjut ya, masih bahkan di Eropa sendiri yang dimana nama regulasi paling tinggi kan di sana ya, di dunia ini paling ketat lah istilahnya, itu masih merumuskan bagaimana bertindak terhadap AI. Nah, kemudian kalau kita lihat kalau dalam industri dalam bisnis, dalam usaha ini kita harus ngapain nih sebetulnya ya? Kita sudah punya patokan yang namanya responsible AI ya. Kita sudah punya patokan apa yang sudah dilakukan, tapi sebetulnya ini kan teknologi yang tidak bisa terbendung ya. Cepat atau lambat kita nggak bisa nunggu sebuah korporasi atau sebuah industri, perusahaan atau sebuah korporasi itu tidak bisa nunggu. Tapi kita harus jalan ya. Nah, sebetulnya kita lihat dulu manfaatnya ya, asas manfaatnya dulu ya. Challenge-nya adalah bagaimana sebetulnya kita nih jalan tapi kemudian kita harus waspada. Biggest and more immediate impact dalam bisnis. Jadi dampak terbesar atau pengaruh terbesar dari sebuah
dari sebuah AI itu adalah sebetulnya pada otomatisasi dan eh, membantu pekerjaan manusia, ya. Kemudian labor gains, jadi artinya kerjaan yang dilakukan AI itu diharapkan memberikan manfaat lebih jauh eh, dengan menggunakan otomatisasi. Tapi jangan lupa ini, with benefit come risk, ya. Jadi artinya kita harus waspada terhadap risikonya yang mungkin timbul dari uh, dari penggunaan AI dalam korporasi, ya. AI itu more business value. Business value-nya apa sih? Ya kita tidak pungkiri bahwa yang namanya uh, business value-nya besar. Image recognition, ya, mengidentifikasi produk. Ya, jangan face recognition, image ya, bukan face ya. Image recognition, kita bisa melakukan deteksi terhadap produk lebih cepat, ya. Apakah barang ini barang A, barang B, barang C, kemudian bisa dilihat dari recognition image-nya. Atau misal memperkirakan kerusakan dalam misalnya asuransi, ya. Mengidentifikasi benda di jalanan kalau kita lagi mengembangkan teknologi mobil self driving car seperti itu, ya. Speech recognition kita sudah sering pakai lah di sini, ya, bagaimana menggunakan speech recognition untuk melakukan pekerjaan, misalnya yang mobil aja sekarang itu kan bisa buka jendela, buka atap dan sebagainya. Chatbot dan chat ops, ya, automatic customer interaction, automatic commonly asked HR question, natural language generation, translator salah satu contohnya, analisis statement kalau di social media. Jadi sebetulnya business value-nya itu besar, tapi kembali adalah there is a benefit come risk, ya. Risknya apa? Nah, risknya itu banyak, ya, 15 risiko ini yang mungkin terjadi. Misalnya yang nomor 2, AI mungkin menyebabkan adanya bias. Tidak bisa membedakan antara wanita atau laki-laki. Misalnya itu bias, ya. Atau memberikan keputusan yang tidak sesuai dengan hukum tertentu. Itu juga bias, ya. Halusinasi, ya, bisa terjadi karena datanya tidak cukup. Jadi dia melakukan halusinasi atau berpikir dengan algoritma dia sendiri, ya. Ini juga harus kita antisipasi, ya. Improper training dalam pengguna AI bisa menyalakan sabotase dari AI itu sendiri. Hacker use, ya. Organisasi yang menggunakan AI juga bisa dilihat sebagai yang kelemahan dari perusahaan. Karena kalau misalnya AI-nya kemudian terjadi kebocoran dan seterusnya, ya. Jadi ini banyak challenge-nya. Jadi banyak risiko yang mungkin timbul karena penggunaan kecerdasan buatan dalam suatu korporasi, ya. Nah, yang paling agak mengkhawatirkan, no current laws to regulate AI use. Eropa saja baru mulai di bulan Juni. Indonesia belum bergerak. Ya, artinya sebetulnya penggunaan kecerdasan buatan ini saat ini belum ada dasar hukumnya yang secara masif mengatur di Indonesia. Kita hanya melihat sebagai praktek-praktek saja, ini teknologi baru segala macam, tapi kita belum mengantisipasi dampak hukumnya dari penggunaan kecerdasan buatan ini, terutama dalam usaha dan bisnis di Indonesia, ya. Ya, ini lewatin aja example, ya. Dan ini juga example di healthcare, ya. Saya tidak perlu menjabarkan satu persatu karena memang AI ini sudah banyak dilakukan di Indonesia. Tapi ini teman-teman adalah sesuatu yang serius, ya. Bisnis itu serius, tidak menunggu yang namanya hukum atau regulasi itu ada, ya. Contohnya saja Forrester Research, ya. Dalam waktu 12 bulan ke depan, ini Mei 2023, ya. Berarti kita lihat dalam 12 tahun ke depan dari Mei 2023 bahwa penggunaan AI di dalam organisasi itu meningkat sampai 83%. Ya, 83% bilang, maaf, itu akan menggunakan AI, increasing spending, ya. At least ada 2 teknologi AI yang digunakan oleh 64% perusahaan dalam 1 tahun ke depan. Dan apa yang paling banyak digunakan adalah machine learning, computer and machine vision atau ML atau machine learning, ya, 76%. IBM bilang bahwa pengganti tenaga kerja manusia atau workplace augmentasi, ya, bahwa sepertiga bilang bahwa mereka bisa menghemat waktu, ya,
dengan menggunakan new AI dan otomatisasi dengan software tools ya. Dan kemudian sebanyak 2/3 dari perusahaan itu 2022 bilang mereka mendapatkan penghematan ya dengan menggunakan AI. Dan use case itu biasanya adalah untuk meningkatkan business network process, improve IT, dan improve experience for customer. Ini jadi bisnis itu pasti akan mengadopsi AI, suka nggak suka, ada aturan atau nggak ada aturan ke sana ke depannya. Nah, bagaimana mengadaptasi AI dalam korporasi atau dalam bisnis? Kita harus lihat ada 10 langkah di sini ya. Langkah pertama itu perusahaan atau industri itu harus membangun yang namanya pemahaman dan pengertian tentang data. Ya, kalau mereka tidak punya data engineer, tidak punya data scientist, itu seharusnya adalah langkah yang pertama dilakukan oleh HRD adalah meng-hire data engineer dan data scientist. Dengan demikian mereka memahami namanya data fluency, keluasan data, dan juga memahami data itu sendiri. Kemudian AI itu digunakan untuk apa? Mendefinisikan yang namanya business driver dari si AI ini untuk apa? Primary-nya untuk apa? Dan opportunity apa? Kalau saya pakai misalnya voice recognition itu apa? Apa cuma gaya-gayaan atau ini memang untuk membangun suatu bisnis baru, value baru? Ya, kemudian mengevaluasi juga mengassessment dari kemampuan internal kita. Kalau kita nggak punya tenaga AI, apakah kita harus beli? Atau kita mengembangkan HRD atau sumber daya yang memang memahami AI? Praktikalnya seperti apa? Nah, yang penting ini, kadang-kadang banyak manajemen itu langsung mau yang masif. Kita mau bikin namanya voice recognition, ya, atau mau bikin image recognition atau apapun, tapi dia lupa bahwa harus punya pilot dulu. Ya, pilot itu penting supaya ada panduan kalau terjadi kegagalan, atau kita bisa tidak terlalu rugi atau tidak terlalu loss kalau memang ada gagalnya. Yang penting juga engage and build trust among stakeholders, apalagi perusahaan terbuka ya. Jadi artinya komunikasi dengan para pemegang saham, apalagi perusahaan publik ya, itu harus terjaga. Kemudian, nah ini sama dengan pilot ya. Small scalable wins harus bertahap, tidak boleh langsung bikin yang masif. Dan AI project maturity, continuously improve the AI model and process. Jangan lupa juga kembali tadi yang namanya framework dari penggunaan responsible AI itu seperti apa. Itu yang harus kita wajib dalam setiap perusahaan untuk menjalankan ini. Common mistake ya, kesalahan-kesalahan utama dalam mengadoptasi atau mengadopting AI dalam bisnis ini adalah kita terlalu banyak memakai yang namanya tools secara simultan. Godaan banyak karena saya kan bilang tadi dalam satu hari itu bisa terjadi sampai 100 aplikasi, 50 sampai 100 aplikasi berdasarkan LLM aja. Jadi ini toolsnya banyak banget nih. Ada Confluent, ada macam-macam lah, ada ya toolsnya banyak. Kita tergoda untuk memakai yang mana. Dan ini mengadaptasi terlalu banyak tools itu adalah satu kesalahan juga ya. Tidak punya business objective yang jelas itu salah. Nah, ini mengabaikan privasi dan security concern. Ini kadang-kadang ini melanggarannya banyak nih. Kayak tadi yang saya contoh ya, manajemen bangunan yang menyimpan data face recognition-nya dari tamu. Ini privasi dan security concern-nya ada di situ. Ya, jadi ini sesuatu hal yang harus diantisipasi sebetulnya. Tidak berkolaborasi dengan partner yang benar. Jadi artinya partner yang benar itu penyedia teknologinya, penyedia validasi teknologi itu juga harus diputuskan. Jadi kalau misalnya kita harus memilih partner teknologi yang memang dia juga memiliki kepemahaman tentang AI yang bertanggung jawab juga, seperti itu. Tidak melibatkan stakeholders dan juga employee dalam decision making proses ya. Terlalu percaya pada model black box model ya, itu kemudian jadi arti black box tuh siap pakai istilahnya ya. Jadi kita terlalu percaya pada ini aplikasi yang siap pakai nih, nggak ngerti pak dalamnya seperti apa gitu. Tapi kita pakai aja gitu lah. Itu kita harus paham juga isinya tuh apa. Jangan-jangan black box model ini kayak istilahnya kuda Troya ya. Jadi kuda Troya itu artinya kita pakai contoh kata misalnya dia itu ternyata mengumpulkan data user ID dan password ya AI-nya ini.
Jadi black box model itu bisa jadi efektif, murah, cepat, tapi jangan lupa ada potensi yang namanya kuda Troya. Kuda Troya itu artinya dia mungkin membuka sesuatu yang kita tidak pahami, ya, algoritmanya, kemudian dia kirim ke pihak ketiga yang kita tidak tahu. Kalau bisa dalam menggunakan teknologi ini sedikit mungkin menggunakan black box, kecuali itu memang sangat-sangat common atau tidak terlalu sensitif terhadap data-data yang sensitif. Ya misalnya kayak tadi password itu kan data yang sensitif. Ya. Dan kesalahan utama lainnya adalah tidak melakukan banyak uji coba dan validasi. Percaya saja, oh bagus gini kita pakai. Jadi kita lakukan validasi, berbahaya juga. Jadi ada 7 common mistake ya. Nah kesimpulannya adalah dalam melakukan responsible AI konsepnya kita harus punya namanya standar etika dan regulation ya, dalam yang bisa dipahami dan diadaptasi oleh bisnis ya. Kita bisa pakai model mana nih, model Google boleh, model Microsoft boleh, PwC boleh, tapi bisnis seharusnya punya set of standard dan etik dan regulation dalam mengadaptasi AI. Ada steps yang mengadaptasi AI untuk memberikan more value. PwC jadi contohnya ya, customer atau companies itu memang dari trennya akan mengadaptasi AI lebih tinggi lagi ke depannya. Dan yang terakhir itu kita harus sebagai perusahaan ya, kalau kita menempatkan diri kita sebagai eksekutif manajemen perusahaan, mengantisipasi digital transformasi, plan itu harus ya, karena harus diantisipasi oleh everyone. Everyone itu bukan cuma manajemen, tapi juga di sini training terhadap karyawan juga penting. Kemudian melakukan pelatihan ya, pelatihan sama aja. Melakukan yang namanya regulasi, bagaimana regulasi itu kemudian disebarkan luaskan supaya dipahami dan seterusnya. Itu juga harus dilakukan. Oke, ada pertanyaan nggak sejauh ini mengenai responsible AI? Dalam hal ini bagaimana adaptasi AI dalam perusahaan. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau menanggapi. Siapa yang terakhir ini naik kereta api? Ada nggak naik kereta api di Gambir gitu atau dari Bandung gitu? Ada nggak? Di Gambir itu sekarang menerapkan yang namanya face recognition ya untuk masuk ya. Ada yang sudah pernah belum ke Gambir naik kereta yang kemana lah, ke Bandung misalnya, ke Jogja, harus daftar face recognition? Nggak ada jawaban ya. Menurut Anda itu pelanggaran terhadap responsible AI ya, atau bagaimana harusnya PT Kereta Api memanfaatkan data Anda itu? Kalau buat saya pertanyaan sama kayak tadi manajemen gedung gitu. Ada potensi bahwa data yang dikumpulkan oleh PT KAI face recognition itu mempermudah orang untuk masuk stasiun tanpa perlu lagi dia memperlihatkan KTP-nya. Tapi kalau saya melihat kita tidak mendapatkan jaminan keamanan data data orang ya, maksudnya data muka kita di dalam database-nya PT KAI yang bisa jadi dimanfaat oleh pihak lain. Itu PT KAI itu, dan agak rame itu kemarin tuh kasusnya. Ini agak rame itu, jadi nih sebenarnya ini masih debatable, tapi artinya ini adalah satu kasus di mana responsible AI itu seharusnya dipikirkan oleh PT KAI dan dia harus menjelaskan ke kita. Face recognition di stasiun KAI langgar hukum dan privasi ya. Ini saya ambil beritanya tanggal 22 November, masih sangat baru ya. Jadi viral bahwa jadi gini, ini adalah unfairness atau ketidakadilan terhadap penggunanya. Belum lama ini pengguna kereta api mendapatkan perlakuan berbeda karena tak menggunakan layanan face recognition ya. Tapi juga ternyata banyak masalah ya. Artinya bagaimana penyimpanan data tersebut, apakah data itu tersebut disimpan atau dimusnahkan ketika orang boarding dan seterusnya. Anda kalau sebagai orang yang memahami digital transformasi, kemudian mengenai masalah privasi ya, data privasi, ini harusnya Anda punya pertanyaan besar nih terhadap PT Kereta Api.
kenapa kita harus mendaftarkan muka saya gitu loh untuk masuk stasiun gitu. Apakah kita yakin data muka kita itu akan disimpan untuk hanya keperluan masuk stasiun atau nanti akan dipakai untuk pihak ketiga gitu. Ya, ada tanggapan nggak nih? Atau ada yang udah pernah nyoba gitu dan Anda tidak mempermasalahkan juga gitu face recognition ini, karena ini ya apa namanya nih, contohnya ya unfairness ya, mereka tidak bisa masuk ke stasiun karena tidak menggunakan face recognition. Nah, jadi dia menolak saya nggak mau muka saya karena ini melanggar privasi. Gara-gara dia tidak mau direkam mukanya, dia tidak bisa masuk stasiun. Ya. Jadi ini suatu isu yang AI ini menjadi masalah ketidakadilan gitu. Karena saya nggak mau harus mekanismenya dia kalau di stasiun Bandung contohnya 100% harus pakai face recognition. Nah kalau saya nggak mau gimana? Gitu. Nah ini kan suatu isu yang cukup menarik lah beberapa waktu lalu. Oke, saya harap ini bisa menjadikan pemahaman Anda tentang masalah AI ke depan yang bertanggung jawab. Oh ya, ada tugas di classroom, silakan dikerjakan tugasnya. Dan tugasnya itu harus dikerjakan. Kalau saya akan menilai tugas itu sebagai 20% nilai UAS. Jadi yang kemarin kan yang untuk yang Cloud Skill Boost itu sudah 30% ya. Ini tugas barunya 20%, 50%. Jadi nanti UAS-nya itu Anda kerjakan udah sekitar 50% lagi. Oke? Ada pertanyaan mengenai tugas jam 6 ya keluarnya? Kalau tidak ada pertanyaan, bisa saya akhiri kuliah pada hari ini Selasa 5 Desember. Mata kuliah transformasi digital dalam industri dan bisnis dengan topiknya adalah kecerdasan buatan dan juga bagaimana menerapkan kecerdasan buatan dalam transformasi digital di industri dan bisnis. Terima kasih sudah mendengarkan. Mudah-mudahan informasi ini bisa membuat pemahaman Anda lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.